Gendis Ayu bagian keempat. Itu Mbak Nawang. Ajeng jejeritan dari seberang sungai. Dia melihat sebuah baju hanyut. Yah, piye iku, seru Nawang panik sambil tangannya berusaha meraih, namun sudah tak terjangkau lagi. Ajeng blingsatan lari di pinggir sungai mengejarnya. Sayang, arus sungai lebih gesit membawa kebaya bermotif bunga itu ke tengah, lalu membawanya lebih jauh lagi. Muka Ajeng terlihat menyesal dan lesu tak dapat meraih baju itu. Masih ditatapnya laju arus yang mengajak serta kain berwarna ungu tersebut menghela napas panjang dan sekali lagi memandang lesu baju kebaya favorit sahabatnya digerus arus sungai. Sebuah senyum kecil luput dari pandangan Ajeng. Pagi ini Pak Harjo dan Nawang akan pergi ke kota karena ada saudaranya di kota sana yang hajat. Niatnya mereka akan berada di kota selama 4 hari. Bu Harjo tidak ikut karena tidak ada yang mengatur makanan pemuda KKN. Makanya Nawang yang menemani Pak Harjo ke kota. Sebenarnya dia agak keberatan menemani bapaknya kali ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Gendis masih belum pulih benar kakinya, tidak mungkin pula membiarkan bapaknya pergi sendiri ke kota. Sepanjang perjalanan, pikiran Nawang gelisah. Pergi begitu lama meninggalkan desa, bagaimana kalau nanti Panji dan Gendis makin dekat? Duh, cudek aku kalau gini nih, keluh Nawang lirik. Pak Harjo yang mendengar gumam Nawang melirik sekilas ke arahnya, lalu kembali menyetir mobil tuanya. Pak Harjo sedikit heran dengan sikap Nawang akhir-akhir ini. Dimulai dengan sikap acuh tak acuhnya ketika ada Abimana, sampai reaksinya pagi ini saat tahu akan diajak ke kota. Biasanya Nawang bahkan selalu merengek ingin ikut saat dirinya maupun istrinya ke kota. Nawang akan membeli segala sesuatu yang menarik dan cantik untuk dirinya. Namun kali ini bahkan ada keengganan yang menggelayuti matanya saat mobil mulai berjalan menjauhi desa. Terdengar beberapa kali dia mengeluh dan tampak mencemaskan sesuatu. Ada apa toh Cahayu? Hah? Napa Pak? Jawab Nawang kaget. Tak sawang-sawang kok raimu ora legowo lirik bapak nyang kota Cahayu. Boten kok Pak. Nawang terhenti. Mau ngapa Cahayu? Tanya Pak Harjo lembut. Boten napa-napa Pak. Nawang mencoba mengalihkan. Oh iya, kemarin Nak Bima tanya sama bapak, boleh ndak kalau keluarga Nak Bima sowan ke rumah? Tutur Pak Harjo lembut. Ngerti kan maksud bapak? Nggih Pak, jawab Nawang lirik. Kok ngono sih Cahayu? Seneng kok piye iki artinya? Tanya Pak Harjo lagi. Pripun Bapak mawon? Nawang manut, jawab Nawang lesu. Pak Harjo bingung dengan reaksi putrinya. 3 bulan yang lalu, Nawang setengah merengek meminta bapaknya bertanya keseriusan Abimana dengan dirinya. Pak Harjo yang mengetahui hubungan mereka baru berjalan beberapa lama, meminta Nawang untuk bersabar dahulu. Namun sikap Nawang yang keras kepala tak mau berkompromi. Dia seperti ketakutan akan kehilangan Abimana. Abimana yang baru merintis usahanya meminta waktu membicarakannya dahulu dengan keluarganya. Dia pun cukup kaget dengan pertanyaan Pak Harjo yang menurutnya sangat buru-buru. Namun karena dirinya pun suka dengan Nawang, dia berusaha mengerti dan menuruti. Namun sekarang, Nawang seperti tidak peduli lagi dengan Abimana. Abimana juga sempat menceritakan sikap Nawang kepada Pak Harjo waktu jalan sore tempo hari. Tak banyak yang tahu jika kepulangannya kali ini sebenarnya ingin melamar Nawang. Ingin segera meminangnya, membawa Nawang ke kota dan memulai kehidupan di sana. Sebuah cincin emas bahkan telah jauh hari dipersiapkannya. Terukir nama Nawang di sana. Tapi apa daya, ternyata Abimana harus menelan kecewa. Hati yang begitu dipujanya seperti air di atas daun talas.
Jangan dianggap serius sikap Nawang, Cah Bagus. Baginya, para pemuda KKN itu cuma selingan saja. Begitu pesan yang disampaikan Pak Lurah saat Abimana berpamitan. Abimana hanya bisa tersenyum getih. Selama Nawang di kota, Pak Lurah meminta Ajeng dan Lastri menginap di rumahnya. Buat nemenin Gendis dan bantuin ibu masak, kata beliau. Tentu saja Ajeng dan Lastri begitu bungah mendengarnya. Seharian bisa melihat pemuda KKN yang diidolakannya itu. Apalagi hampir setiap hari turun hujan, membuat kegiatan pemuda KKN kebanyakan dilakukan di pendopo rumah Pak Lurah. Hampir semua kegiatan menyertakan Gendis, Ajeng, dan Lastri, membuat mereka kian akrab dengan pemuda KKN. Beberapa malah ikut membantu turun ke dapur saat memasak. Sepanjang hari, pendopo dan rumah Pak Lurah dipenuhi canda tawa. Kekakuan Gendis dan Panji juga mulai mencair. Mereka bisa tertawa lepas bersama, bercanda sambil memasak, bahkan mencuci piring bersama. Mereka tampak akrab dan serasi. Melihat mereka begitu dekat, membuat teman-teman sejawatnya mulai menjodoh-jodohkan mereka berdua. Gendis hanya bisa tersipu mendengarnya. Sejenak dia melupakan rasa takutnya kepada Nawang. Tak ada sorot mata curiga yang mengintai, tak ada nada sinis yang menginterogasi, dan tak ada rasa bersalah yang mendera. Hidupnya terasa lebih ringan tanpa Nawang. Gendis sama seperti bayangan Panji, pribadi yang ceria dan cerdas, serta sangat manis tentunya. Perasaan yang timbul saat pertama kali melihat Gendis seperti berkembang pesat memenuhi dadanya. Perasaan Gendis tak jauh berbeda dengan Panji. Jiwanya seperti hidup kembali, semua tampak indah dan berwarna sekarang. Pagi menjadi saat yang paling dinanti bagi keduanya, karena Panji akan menunggunya di samping jendela kamar, memberikan seuntai bunga dan saling mengucapkan selamat pagi saat Gendis membuka jendela. Sederhana, namun sangat dalam dirasa. Bu Harjo memandang lekat-lekat wajah putrinya yang tengah asik menyiangi sayuran. Wajahnya yang manis tetap mempesona dilihat. Anak rambut yang memenuhi pinggir keningnya membuat wajahnya tampak ayu dan teduh. Yang agak janggal diperhatikannya akhir-akhir ini, dia selalu memakai pakaian lama yang mulai lusuh dan pudar warnanya. Memang itu tidak mempengaruhi pesonanya, jika diperhatikan kecantikannya malah semakin terlihat klasik. Namun rasanya tidak pantas saja putri kepala desa penampilannya terlalu seadanya begitu. Apalagi sekarang mereka kan sedang ada tamu pemuda KKN. Bu ndak inget kamu punya baju itu, Cahayu. Gendis memandangi baju yang memang sudah mulai pudar warnanya itu. Baju lama Bu walaupun warnanya agak pudar, tapi nyaman dipakai, jawab Gendis sambil tersenyum. Dalam hatinya sebenarnya bingung, tiba-tiba isi lemarinya cuma tersisa beberapa baju lamanya saja. Pernah sekali Ajeng cerita, katanya waktu sedang mencuci baju di sungai bersama Nawang, salah satu baju Gendis hanyut. Hilang satu, tapi kok lemari bajunya kosong sekarang. Lebih anehnya lagi, yang hilang hampir semua baju-baju Gendis yang masih baru. "Ndak bagus ya Bu tanya Gendis kala melihat ketidakpuasan di mata ibunya. Ndak, tetep ayu kamu Nduk. Cuma alangkah lebih baik kalau sekarang ini pakai baju yang agak apik toh Cahayu. Sekarang ini kan kita sedang kedatangan tamu, menjamu tamu ya, kalau bisa penampilan kita juga yang bagus Cahayu," jelas Bu Harjo. "Nggih Bu jawab Gendis sambil tersenyum. Sore itu mendung. Sepertinya hujan besar tengah bersiap mengguyur semesta. Mobil tua Pak Lurah pelan-pelan memasuki halaman luas berpendopo itu. Tampak beberapa mahasiswa KKN menyongsong kedatangan Pak Lurah, membantu membawa barang bawaan dari kota yang lumayan banyak. Wah,
Pak Lurah, malam ini kita makan besar ya. Udah Danu, salah satu mahasiswa, kepada Pak Harjo. Pak Lurah terkekeh mendengar Danu berkata demikian. Apalagi Danu tampak sempoyongan membawa salah satu karung bawaannya. Boleh nak Danu, Bapak memang sengaja beli ini semua buat kalian. Kata Pak Lurah sambil tersenyum. Begitu sampai rumah, mata Nawang langsung mencari gendis di kamar, di dapur, sampai ke gudang belakang. Bu Harjo keheranan melihat tingkah putri sulungnya itu. Cari apa toh Cahayu? Belum salim sama Bu E udah sibuk saja. Gendis mana Bu E? Nawang mau ngasih oleh-oleh, katanya sambil memperlihatkan celok baru. Tumben ini anak inget adiknya, batin Bu Harjo lirih. Tadi pamitan mau mandi di sungai sama Ajeng, kata Bu Harjo. Baru saja Nawang hendak melangkah keluar menyusul gendis ke sungai, hujan turun dengan derasnya. Aduh, kok hujan toh? Keluh Nawang lesu. Nawang bukan rindu dengan gendis sampai mau menyusulnya ke sungai. Bukan juga ingin buru-buru menyerahkan selop warna merah bata di tangannya. Namun, sosok Panji yang tak juga ditemuinya di rumah membuat pikirannya mengarah kalau gendis pasti sedang bersama Panji. Dari kejauhan, terlihat Ajeng berlari menghindari hujan sendirian. "Jeng, Ajeng, sini!" teriaknya mencoba mengalahkan bunyi hujan. Dengan tergopoh Ajeng menghampiri Nawang. "Apa Mbak Nawang?" kata Ajeng dengan napas tersengal. "Kok sendiri? Gendis mana?" "Gendis di belakang sama Mas Panji, Mbak." Dada Nawang langsung naik ke ubung-ubung. "Berdua doang apa ada yang lain?" tanya Nawang cemas. Sopo wae yo," Ajeng mencoba mengingat. "Sopo wae toh?" desak Nawang tak sabar. "Banyakan kok Mbak, tadi rame." "Ya wis, ini buat kamu," kata Nawang sambil menyerahkan selop di tangannya. Ajeng kegirangan menerima hadiah dari Nawang. Ia langsung berlari ke arah rumahnya, lupa kalau hujan. Di kejauhan, terlihat rombongan sedang berlari ke arah pendopo. Terlihat gendis dan Panji paling belakang. Mereka kehujanan, basah, namun sedang tertawa bahagia. Gendis bahkan terlihat memakai jaket yang sama dengan para mahasiswa. Melihat pemandangan tersebut, membuat dada Nawang bergemuruh menahan amarah. Apalagi saat Nawang tahu jaket yang dipakai gendis mempunyai bordir bertuliskan Panji Bramantyo. Dada gendis juga berdesir kaget melihat Nawang sedang berdiri di pinggir pendopo. Nawang seperti sengaja menunggu kedatangannya, menunggu dengan muka tidak bersahabat. Mata Nawang bahkan berapi-api dan dadanya mulai tersengal menahan amarah. Sungguh mengerikan. Bersambung ke bagian kelima.